Ini luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah. Senang dan bangga sekali berada di masjid yang luar biasa bersama jemaah yang luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah. Sangat mulia di mata Allah orang yang selalu hadir di masjid waktu salat. Sangat mulia di mata Allah orang yang selalu hadir di dalam masjid waktu salat. Tapi lebih mulia lagi orang yang hadir di masjid di luar waktu salat. Itu lebih mulia di mata Allah. Karena wajar kalau ada waktu salat datang ke masjid wajar. Tapi orang yang mau datang ke masjid walaupun di luar waktu salat, ada ta'lim, suka diam di masjid, duduk di masjid, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sifat ahli surga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang hatinya gantung di masjid. Tahu artinya apa? Paling suka, paling senang kalau datang ke masjid. Dia paling bahagia, paling sedih harus keluar dari masjid ada urusan. Dia nikmat kalau di masjid. Baginya rumah Allah lebih enak bagi saya. Rumah Allah lebih nikmat bagi saya daripada rumah saya sendiri. Kata Rasulullah, orang yang begitu suka menikmati rumah Allah itu yang masuk surga Allah. Karena itu selalu hadir. Ada ta'lim, jangan tinggalkan ta'lim. Ya, tapi hati-hati, hati-hati, khususnya ibu. Hati-hati. Jangan ikut ta'lim, tapi kalau ada waktu. Banyak ibu-ibu seperti itu. Kapan ikut ta'lim? Kalau lagi kosong. Mana ibu si fulana? Enggak ikut majlis ta'lim, ada urusan di luar. Artinya dia tidak ikut ta'lim kecuali lagi kosong. Tidak boleh. Kosongkan waktunya untuk majlis ta'lim. Ada acara, ada kegiatan, ada urusan, nanti kalau hari Sabtu jam segini aku ada ta'lim, saya tidak bisa ikut, tidak bisa hadir. Mengutamakan majlis ta'lim, berkahnya luar biasa, kemuliaannya luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala saking bangga dan bahagia dengan orang yang kosongkan waktunya ikut majlis ta'lim, kasih 5 hadiah. 5 hadiah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kalam Allah wa yatadarasunahu bainahum illa حلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده وقيل لهم في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة." فهم؟ Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berkumpul satu kaum di dalam rumah Allah, mereka mendekatkan dirinya kepada Allah, belajar agama Allah, belajar kalam Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah langsung berikan hadiahnya. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan sakinah dalam hatinya. Wa ghashiyatuhumur rahmah, Allah berikan rahmatnya. Wa hafathumul malaikah, saking mulianya majlisnya, malaikat ikut hadir sekitar. Malaikat yang hadir itu punya tugas. Malaikat yang hadir punya tugas. Yang pertama, mendoakan kita. Sepanjang kita duduk, malaikat doa, ya Allah ampunilah mereka, ya Allah rahmatilah mereka. Yang kedua, tugas mereka di akhir majlis. Di akhir majlis, kata mereka, berdirilah pula masing-masing. Allah sudah ampuni segala dosa-dosa kalian dan digantikan segala keburukan-keburukan kalian menjadi kebaikan-kebaikan bagi kalian. Ini yang keempat. Bismillah. Lebih bagus, lebih jelas. Baik.
Jadi ini yang keempat. Yang kelima apa? Wa dzakarahumullah fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala sebut nama-nama kita satu persatu di depan malaikat di alam langit di sana. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini. Ya, kita masih manusia ya, bukan malaikat. Kalau malaikat itu taat ibadah 24 jam wajar. Tapi manusia ada hawa nafsunya, ada godaan syaitan, ada teman buruk. Begitu kehebatan orang mukmin, dia mengatasi hawa nafsunya, mengatasi godaan syaitan, mengatasi melawan teman buruk dia, tetap datang ke rumah Allah. Itu yang luar biasa. Karena itu Allah Ta'ala sebut, coba lihat hamba-hambaku, tinggalkan urusannya. Kita semua suka jalan-jalan, betul? Suka santai-santai di rumah sama keluarga, betul? Suka di mall-mall, betul? Duduk di kafe di sana minum kopi, betul? Tapi begitu orang mukmin, ada sesuatu dalam hatinya yang namanya iman. Iman itu yang buatkan orang mukmin tinggalkan semua. Walaupun saya suka, tapi Allah lebih suka saya berada di dalam masjid. Dia tinggalkan kesukaannya, ikut kesukaan Allah Subhanahu. Karena itu Allah sebut nama kita satu persatu. Coba lihat wahai malaikatku, ada fulan ibni fulanah, fulan ibni fulan, fulan ibni fulan. Mereka tinggalkan segala urusannya, tinggalkan keluarganya, tinggalkan rumahnya, mengatasi hawa nafsunya, lawan syaitan, datang ke rumahku di dunia. Allah senang, Allah bahagia. Semua kemuliaan ini dapat kalau anda baru sekali ikut majlis taklim, apalagi yang istiqamah ikut majlis taklim. Jadi selalu dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu, kan namanya manusia, selalu ada salah, ada dosa. Majlis taklim menghapuskan dosa kita terus menerus. Itu kelebihan orang mukmin, selalu menjaga majlis taklimnya, nambah iman di situ dan menghapus dosanya, menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita masih bahas tentang Al-Quran, lanjut perjuangan almarhum Syekh Ali Jabir mensyiarkan Al-Quran, membumikan Al-Quran, mewujudkan generasi Qurani di Indonesia. Tahu Bapak Ibu kenapa kita fokus Quran? Karena orang yang selalu bersama Al-Quran bahagia. Orang yang selalu bersama Al-Quran lancar dan sukses. Orang yang selalu bersama Al-Quran berkah segala urusannya. Orang yang selalu bersama Al-Quran dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang terbaik baginya. Orang yang selalu bersama Al-Quran selalu ditemani oleh malaikat. Syaitan jauh dari rumahnya, diusir kata Rasulullah. Quran ada di dalam rumah, suara Quran usir syaitan, datang malaikat, menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Anaknya, cucunya salihah bersama Al-Quran akan dapat syafaat Al-Quran nanti di hari kiamat. Dan yang luar biasa lagi tahu, Allah Subhanahu wa taala begitu ciptakan manusia dan ciptakan dunia ini, ada sistemnya dan ada aturannya. Allah ciptakan dunia ini, ada sistemnya, ada aturannya. Dan Allah begitu ciptakan
manusia tahu fikirannya seperti apa, hatinya seperti apa. Karena Allah sayang kepada hamba-hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala biar kita tidak pusing, biar kita tidak salah, biar kita tidak capek, Allah subhanahu wa ta'ala berikan buku petunjuk. Silahkan ini ikut ini, akan anda selamat dunia akhirat. Allah jelaskan banyak ayatnya. Dan coba bayangkan semua sifat-sifat yang mulia, sifat yang sempurna Allah sebut untuk Al-Quran. Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu, tidak ada keraguan dalamnya. Yasin wal Quranil, penuh hikmah. Anda ingin hikmah? Selalu bersama Al-Quran. Hamim wal Kitabil Mubin, jelas. Innahu laqur'anun karim. Semua sifat-sifat yang mulia di sini. Begitu anda selalu bersama Al-Quran, semua sifat yang mulia ini masuk dalam dirimu. Masuk dalam dirimu. Tujuannya apa? Biar anda tidak capek, biar anda tidak salah alamat. Karena di sini ada segala kebutuhan kita, segala urusan kita, dunia sebelum akhirat. Masih banyak antara kita salah paham, anggap Al-Quran itu cuma untuk pahala. Jadi banyak sudah tahu belajar Al-Quran saking mahalnya, saking mulianya, hitungannya berhuruf. Dan satu hurufnya 10 kebaikan. Jadi kita pikiran apa? Al-Quran biar saya masuk surga baca Quran. Ya betul. Baca Quran masuk surga, betul. Satu huruf 10 kebaikan, ya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak turunkan Al-Quran untuk anda masuk surga aja, enggak. Untuk duniamu dulu. Anda di dunia ini harus anda selamat, harus anda tenang hatinya, harus jelas hidupannya. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran ini untuk anda bisa selamat. Karena itu Allah jelaskan dalam Al-Quran, aku turunkan Al-Quran ini tapi bukan untuk baca, bukan. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Tapi kata Allah, tujuan Allah menurunkan Al-Quran untuk apa? Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak liyadabbaru ayatihi, untuk mentadabburi ayatnya. Kenapa Allah suruh mentadabburi ayatnya? Biar anda faham. Tapi karena masih Allah sayang kepada kita, walaupun anda baca belum faham, tetap dapat pahala sempurna. Satu huruf 10 kebaikan. Tapi beda jauh. Orang yang baca dengan faham artinya, tahu hikmahnya, sebab nuzulnya, beda jauh dengan orang yang cuma baca. Contoh, dapat buku ini, ya. Dalam buku ini ada penjelasan. Oh, ada harta karun. Ada harta karun. Di sini alamatnya. Kalau anda baca, ikut alamat ini, silahkan ambil harta karun itu, halal untukmu, hadiah, silahkan ambil. Tapi tulisan ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Orang Indonesia tidak paham bahasa Inggris, tapi bisa baca karena huruf Latin sama. Betul? Jadi bisa baca, tapi paham atau tidak? Tidak paham.
dapat harta karun atau tidak? Jelas? Begitu orang yang baca Quran, bisa baca tapi tak faham, dapat, karena Allah masih sayang, tak apa-apa, satu harus 10 mereka. Tapi kemuliaan Al-Quran, niat di jalan Allah, mereka korban ruhnya di jalan Allah, jihad di jalan Allah, perjuangannya luar biasa, ibadahnya luar biasa, taatnya luar biasa. Oh ya, kata Rasulullah, ya betul. Semuanya mantap, semuanya luar biasa, semuanya hebat. Tapi menurut Allah dan Rasulnya, yang paling hebat, yang paling mantap, yang paling baik, yang belajar Al-Quran. Apapun kebaikanmu, bagus baik. Tapi yang paling baik, yang paling sempurna, yang belajar Quran. Biar lebih faham lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi duduk sama sahabatnya. Kata Rasulullah, Allah punya keluarga dari manusia. Allah yang maha agung, yang maha besar, yang maha mulia, punya keluarga dari manusia. Sahabat langsung tanya, ya Rasulullah, sifat mereka apa? Amalan mereka apa? Yang bisa menjadi keluarga Allah? Gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Quran. Ahlul keluarga Allah yang khusus. Ahlul Quran keluarga Allah yang khusus. Biar kita faham, apapun kebaikan kita, apapun ibadah kita, sedekah kita, perjuangan kita, semuanya bagus baik. Tapi tidak bisa menjadi keluarga akrab Allah pun bisa. Tapi melalui Al-Quran bisa menjadi keluarga akrab Allah. Tahu artinya apa? Bayangkan, adik. Kalau ada yang bicara lagi, langsung berdiri di sini di depan, begini. Hati-hati, ya? Atau jauh-jauh aja, jauh-jauh, jarak-jarak, ya, dulu. Ya, jauh-jauh. Bukan gerakan jauh-jauh sini. Ya, jaraknya jauh-jauh, jangan dekat-dekat. Ya, kalau ada yang ngobrol, langsung. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan berkali-kali dalam hadis-hadisnya kemuliaan orang yang belajar Quran, yang faham Quran? Karena di sini ada solusinya. Ini ada solusinya. Contoh, biar kita faham. Sekarang kita di dunia, Allah jelaskan Al-Quran untuk urusan dunia. Ayat orang Indonesia semuanya hafal. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا kenapa? Hafal. Kenapa kalau anda dapat musibah anda baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kenapa? Ini terjemahnya. Pertanyaan saya, kenapa? Kenapa kata Allah kalau anda dapat musibah anda ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kenapa? Itu artinya
Arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya dari Allah, kita kembali kepada Allah. Itu terjemahnya. Aku tanya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala suruh kalau kita dapat musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kenapa? Itu beda orang yang baca dengan orang yang belajar. Artinya inna lillahi wa inna ilaihi sudah faham artinya. Terus kenapa kita baca? Ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Ayat berikutnya apa? Ulaika. Mana orangnya? Ulaika mereka itu alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Gimana? Ulaika mereka itu yang lari kepada Allah. Begitu pas dapat musibah, dia faham semuanya takdir Allah. Tetap kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Musibah itu membuatkan kita, iman kita lebih sempurna. Lari kepada Allah, lebih dekat, bukan lebih jauh dari Allah, tapi lebih dekat. Beda dengan orang yang biasa kalau dapat musibah, kenapa saya ya Allah? Ada orang seperti itu. Salat sudah salat, zikir sudah zikir, majlis ta'lim ikut, tapi kok dapat ujian, dapat musibah. Tetangga saya gak pernah ke masjid tapi lancar-lancar terus. Betul? Masalah di sini beda imannya, harus faham. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawat. Allah bersalawat kepada Allah. Yang kita belajar, Allah dan malaikatnya bersalawat kepada nabinya. Kok Allah bisa bersalawat kepada saya? Orang biasa ini yang banyak salah, banyak dosa, banyak kekurangan taat, kok bisa dapat Allah bersalawat kepada saya? Itu kemuliaan atau tidak? Allah bersalawat. Salawat Allah kepadamu di sini rahmatnya, ampunannya, kemudahan, kelancaran. Karena itu saya lari kepada Allah, inna lillahi wa raji'un, karena saya sudah faham musibah itu hati saya tidak akan bisa kuat. Banyak dapat musibah, hancur hatinya, hilang akal. Betul? Tapi kalau dapat musibah, tetap lari kepada Allah. Apa yang terjadi? Begitu Allah berikan kemudahan, Allah membuatkan hati kita bisa terima musibahnya dan tetap lanjut taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang takdirkan musibah ini bagimu, akan Allah ringankan musibah ini dan Allah berikan jalan keluar dari musibah tersebut. Itu rukun. Sekarang sudah tahu artinya ya.